Saya ucapkan selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada saat ini, kita mau datang kepada Tuhan kita. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita ingin memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Aduh
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, haleluya, sebab Engkau baik dan amat baik Tuhan. Oh, haleluya, Jesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur sebab Engkau baik. Haleluya. Skinara padamu, kinara parase. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari Bapa, buat kasih setia-Mu yang sangat luar biasa bagi setiap kami Tuhan, buat setiap pemeliharaan-Mu bagi setiap kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami ingin duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan, yang akan menyampaikan firman pada pagi ini Tuhan. Biarkan melalui firman Tuhan menjadi rema buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada bulan Februari ini kita akan masuk di dalam subtema yaitu kasih karunia untuk bebas dari dosa. Dan pagi ini kita mau bersama-sama merenungkan bagaimana kisah perjalanan Paulus setelah hidup di dalam kasih karunia. Kita akan baca sama-sama dari 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Paulus menyatakan dengan sepenuh hati bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dalam hal apa orang berdosa diselamatkan? Di dalam seluruh aspek kehidupan manusia, itulah yang hendak diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Yesus tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, Tuhan tidak hanya menebus kita dari dosa, tetapi dari seluruh aspek kehidupan kita. Tidak hanya roh dan jiwa, tetapi juga kehidupan kita di muka bumi ini. Tuhan rindu melepaskan kita dari penderitaan. Tuhan rindu membantu kita di dalam menyelesaikan segala permasalahan kita. Tuhan rindu membuat kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Hidup di dalam kekudusan sesuai dengan rancangan daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maukah kita menerima kasih karunia yang ditawarkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Seringkali manusia hanya menjadikan Yesus sebagai juru selamat, yang artinya ketika mereka mengalami kesulitan, ketika mereka ada di dalam derita, mereka mencari Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka rindu Yesus menjadi penolong mereka, mereka rindu Yesus menjadi juru selamat atas kehidupan mereka. Memang Bapak Ibu semua itu tidak salah, tetapi bagaimana ketika dia ada di dalam musim berkat? Adakah Yesus menjadi Tuhan
di dalam kehidupan mereka. Jangan pernah kita berpikir Yesus hanya kita butuhkan pada saat kita mengalami penderitaan, ketika kita ada di dalam lembah duka, ketika kita ada di dalam lembah kekelaman. Tetapi Tuhan rindu kita menjadikan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita, baik di dalam musim gugur ataupun di dalam musim berkat. Yesus mau kita menjadikan Dia Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir atau takut menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau pemimpin di dalam kehidupan kita. Izinkan Yesus terus berkarya sehingga Yesus sanggup mengubah kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus, memiliki hidup dengan karakter kerajaan Allah. Yesus tidak pernah peduli dengan background kita. Apapun keberadaan kita, jika kita mau masuk di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan akan mengulurkan tangannya kepada kita. Dia akan terima kita, Dia akan mengasihi kita, Dia akan memeluk kita, Dia akan melindungi kita, bahkan Dia akan menolong kita di dalam segala keberadaan kita. Dan Tuhan rindu kita keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dosa tidak pernah menggagalkan rencana Allah untuk kita boleh berada di dalam kasih karunia-Nya. Di dalam ayat 16 Paulus berkata, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Dari ayat ini Paulus hendak berkata, seberapa buruknya keadaan kita, Tuhan mau menerima kita. Karena itu jangan pernah takut datang kepada Tuhan. Yesus amat sangat rindu kita mau menjadi miliknya. Yesus rindu membebaskan kita dari semua permasalahan kita. Yesus rindu membebaskan kita dari jerat hutang kita. Yesus rindu membebaskan kita dari sakit penyakit kita. Dengan kesabarannya Dia akan membimbing, menopang dan menolong kita sehingga kita beroleh kemenangan dan masuk dalam kerajaan Allah. Maukah kita dibimbing oleh-Nya? Hidup bebas dari belenggu dosa dalam segala aspek kehidupan kita. Kasih karunia tidak hanya berbicara tentang pengampunan. Kasih karunia tidak hanya berbicara tentang pembebasan dari dosa, tetapi kasih karunia juga berbicara tentang pengangkatan derajat agar kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Seperti yang tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan mau hidup manusia dipulihkan seperti pada awal penciptaan manusia. Manusia hidup di dalam kekudusan, tidak mengenal dosa, dan hidup di dalam berkat Tuhan. Mereka boleh menikmati hidup bersama dengan Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan di Taman Eden pada waktu itu. Maukah saudara dipulihkan? Maukah saudara masuk di dalam kasih karunia-Nya dan mengalami terobosan hidup berkemenangan bersama Tuhan, sehingga kerinduan Tuhan menjadikan saudara lebih daripada pemenang bisa tergenapi. Hidup saudara menjadi hidup yang berdampak seperti Kristus saat di muka bumi ini. Menjadi alat Tuhan yang membebaskan orang-orang yang terbelenggu dalam jerat iblis, sehingga yang buta rohani bisa melek rohani, yang lumpuh di dalam iman bisa berjalan di dalam iman, dan orang yang tuli yang tidak bisa mendengarkan suara Tuhan kembali dipulihkan, bisa mendengar suara Tuhan, sehingga kerajaan Allah bisa ditegakkan
di dalam kehidupan saudara. Saudara Paulus, setelah hidup di dalam kasih karunia Tuhan, Paulus mengalami terobosan yang luar biasa dalam hidupnya. Dia dipakai Tuhan untuk menulis beberapa kitab perjanjian baru yang menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan. Sampai pada hari ini kita masih bisa membaca kitab karya daripada Rasul Paulus, baik itu di dalam kitab Roma, 1 Korintus 1 dan 2, kitab Galatia, kitab Efesus dan lain-lain. Selain itu Paulus juga banyak dipakai Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Maukah saudara menerima panggilannya? Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa kasih karunia Allah tidak hanya berbicara tentang penebusan, tetapi satu paket dengan kehidupan kita di muka bumi ini. Maukah saudara menerimanya? Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih karuniamu yang dahsyat dan luar biasa yang kau tawarkan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kepada setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini untuk mengambil komitmen untuk menerima kasih karunia-Mu dan bersedia hidup di dalam kasih karunia-Mu, karena kami tahu Tuhan, kasih karunia-Mu tidak hanya berbicara tentang penebusan dosa, tetapi kasih karunia-Mu adalah satu paket dengan kehidupan kami di muka bumi ini. Bentuk kami Tuhan, ajar terus kepada kami sehingga kami menjadi seperti Kristus. Kami boleh hidup terbebas dari dosa, kami hidup di dalam kekudusan karena kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat yang datang daripadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa kami telah menerima kasih karunia yang datang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa kami sudah menerima berkat-berkat yang datang daripadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.